Oke, terima kasih buat kalian yang udah mengklik video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe biar kalian semua tahu video apa yang bakalan gue review buat kalian semua untuk kedepannya. Oke, gue hitung sampai 5, 1, 2, 100. Oke, udah gue tutup pollingnya ya. Emang ini apaan? Kontes? Bukan lah, blok. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung aja ke videonya. Ceki, bro. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Kurosu yang akan melakukan gantung diri di kamar kosnya. Tapi ikat pinggangnya malah putus dan dia gak berhasil bunuh diri dan malahan membuat bolong dinding kamarnya. Setelah terjatuh dari gagal bunuh diri tadi, Kurosu melihat ada cahaya keluar dari dinding kamarnya. Saat Kurosu intip cahaya tersebut, ternyata ada wanita cantik yang bernama Meiichi. Ini adalah gadis kuliah yang cantik, mulus, putih. Kayak bihun. Oke, serius. Meiichi ini adalah tetangga yang bersebelahan persis banget di samping Kurosu. Dia itu adalah merupakan anak kuliahan. Padahal sampingan sama si Kurosu. Tapi kayaknya Kurosu ini emang introvert jadi dia nggak tahu kalau ada cewek secantik Meiichi yang putih mulus seperti bihun di samping kos-kosannya. Parah. Nah, kalau ini namanya Haruko. Dia setiap pagi pasti mengantarkan bekal makanan kepada kakaknya. Dan setiap pagi juga Kurosu yang makanin. Pada pagi itu juga gak sengaja Kurosu dilihat oleh Meiichi sedang memakan bekal dari Haruko tadi untuk kakaknya. Tapi Meiichi menghiraukannya dan malah langsung mengajak Kurosu makan bareng di kos-kosannya Meiichi. Wow. Pada malam harinya Kurosu gabut. Dia iseng mengintip lagi ke lubang ke arah kosannya Meiichi. Dan dia melihat Meiichi yang baru pulang bersama laki-laki yang ingin melakukan seblebew. Tapi itu cuma kedok aja. Dan Meiichi langsung membunuh laki-laki tersebut. Duh, cakep. Kurosu kaget dan mengira apa yang dia lihat itu cuma hayalan saja. Tapi sesudah itu, tiba-tiba ada yang mengetok pintu Kurosu. Dan ternyata itu Meiichi. Kurosu pun bingung. Setelah selesai makan dan Meiichi pun pulang ke kosannya, Kurosu langsung buru-buru mengecek lagi. Dan ternyata gak ada apa-apa di kamarnya, normal-normal aja. Dan dia berpikir kalau itu adalah ilusi. Dan keesokan harinya pada malam hari, Kurosu pun mengintip lagi. Dan ternyata apa yang dia lihat itu bukanlah ilusi. Memang benar, si Meiichi ini membunuh pria tadi. Kurosu pun langsung berteriak dan lari ketakutan keluar kosannya. Meiichi pun spontan dong mendengar teriakan Kurosu. Dan sesi kejar-kejaran pun tak terelakkan. Sesi kejar-kejaran tersebut pun berakhir di atas rooftop kos-kosan lain. Lalu Meiichi bertanya, "Sejak kapan kamu melihatku membunuh?" Kurosu menjawab, "Agak lama." Lalu Meiichi menjawab, "Tapi kenapa kamu masih mau makan bersamaku?" Kurosu menjawab, "Maafkan aku." Meiichi menjawabnya, "Kamu ingin ku bunuh, Lalu Kurosu menjawab, "Awalnya aku memang berniat bunuh diri, tapi aku tidak berhasil. Aku menemukanmu dari lubang itu dan jatuh hati padamu. Dan aku mengurungkan niatku untuk bunuh diri. Aku ingin menjadi pacarmu." Lalu Meiichi menjawab, menarik, boleh saja."
Dan pada scan selanjutnya terlihat Kurosu yang sudah mendapatkan pekerjaan. Karena dia sadar kalau dia itu tadinya pengangguran yang putus asa dan sekarang sudah punya pacar dan harus bekerja. Dan setelah itu mereka berdua berpacaran. Dan sambil pacaran, Meiichi pun menjalankan tugasnya sebagai pembunuh bayaran di depan mata Kurosu. Ngeri cu, anjir, sumpah. Di scan selanjutnya diperlihatkan kakaknya Haruko yang bernama Kawasaki yang sedang memberi makan kucing. Dan sepertinya dia sangat senang sekali dengan kucing. Dan pada malam harinya, saat Kurosu baru pulang dari pekerjaannya, dia ingin mengintip Meiichi. Dan ternyata Meiichi sedang menyekap Kawasaki dan ingin membunuhnya. Kurosu pun bertanya kepada Meiichi, "Kawasaki punya salah apa? Kok mau dibunuh?" Tanpa basa-basi, Meiichi seperti biasa langsung menyembelih lehernya tanpa pamrih. Setelah itu, Kurosu langsung lari ke kamarnya Meiichi dan bertemu Reina, manajer dari Meiichi sekaligus pembersih mayat dari tempat kejadian perkara. Lalu Kurosu bertanya, "Kenapa Kawasaki dibunuh? Emang dia salah apa?" Reina pun menjawab, "Lebih baik melihat daripada mendengar." Reina pun langsung membawa Kurosu ke dalam kamarnya Kawasaki. Dan ternyata Kawasaki ini adalah penyiksa kucing. Dia suka menyiksa kucing dan membunuhnya. Dia memancing kucing ke depan rumahnya, memberi makan, dan membawanya masuk serta membunuhnya. Anjir, sadis banget ternyata. Ya, selanjutnya diperlihatkan Kurosu yang sedang berjalan malam dan melihat Meiichi sedang dirangkul oleh seorang lelaki yang tidak dikenal oleh Kurosu. Lantas, saat mereka berdua tiba di rumah dan makan malam, Kurosu pun bertanya kepada Meiichi, "Siapa pria yang tadi itu?" Meiichi pun bilang, "Bukan siapa-siapa kok." Dan akhirnya mereka berdua cekcok. Dan akhirnya Meiichi pun ngambek. Biasa cewek. Ya namanya cewek gak mau ngalah, gak mau salah. Set. Dan Kurosu pun akhirnya mengalah dan memeluk Meiichi dari belakang. Duh, enak. Kurosu pun ingin mencium Meiichi tapi dihadang pakai sumpit yang ingin ditusukkan ke lehernya, dan Meiichi berkata, "Masih belum boleh. Kubunuh nanti kau mau." Selanjutnya beralih ke tempat sebuah bar yang di dalamnya ternyata adalah bandar narkoboy, dan Meiichi tanpa diduga juga datang ke sana. Dia bertujuan untuk menolak pembicaraan mereka yang waktu itu. Dan pada intinya pembicaraan mereka adalah sang bandar ingin Meiichi menjadi rekan mereka karena sang bandar tahu Meiichi lah yang telah membunuh banyak orang termasuk rekannya kemarin yang bernama Guchan. Jadi, dia ingin Meiichi menghabisi siapa saja yang ingin mengganggu pekerjaan narkoboy mereka. Tapi, Meiichi menolaknya. Dan tiba-tiba mereka menyebut nama Kurosu. Dan selanjutnya, scan dialihkan ke Kurosu yang baru pulang dari pekerjaannya. Dan ada Meiichi yang menunggunya. Dan Kurosu bertanya, "Apa kamu menjemputku?" Dan Meiichi pun berbohong, "Enggak kok, kebetulan aja lewat." Habis itu Kurosu dicuekin sampai kosan. Dan saat tiba di kosan, ternyata ada Haruko di depan pintu kos-kosannya Kurosu. Dia ingin menanyakan kakaknya karena gak pernah kelihatan dari kemarin, sambil minum teh di kos-kosannya Kurosu. Duh, kasihan si Meiichi ada saingan cok. Setelah Haruko minum teh yang disiapkan oleh Meiichi, Haruko pun tiba-tiba pingsan. Dan tiba-tiba datanglah Meiichi dengan pakaian khasnya saat ingin menyembelih orang. Lalu Kurosu pun bertanya, "Kamu mau ngapain? Kamu sudah menaruh obat ya di tehnya?" Lalu Kurosu menasihati Meiichi dengan panik, "Kalau kamu mau bunuh terus,
polisi akan bergerak. Aku tuh gak ingin kamu tertangkap. Lagi pula, membunuh orang itu kan bahaya. Suatu saat pasti kamu juga bisa dibunuh. Oleh sebab itu, jangan bunuh orang lagi ya. Dan akhirnya, Meiichi tidak jadi membunuh Haruko. Lalu berpindah lagi ke Kurosu yang sedang berjalan sendirian. Dan dia tiba-tiba diculik oleh geng bandar narkoboy kemarin yang Meiichi temui. Tujuan mereka menculik Kurosu adalah membujuk Meiichi agar ia mau bergabung dengan mereka. Kurosu pun menolaknya. Dan mereka mengancam akan melaporkan Meiichi ke polisi karena sudah membunuh teman mereka yaitu Kuchan. Tetapi Kurosu tetap keras kepala dengan berkata tidak. Dan akhirnya dia disayat di bagian wajahnya untuk mengancam Meiichi. Meiichi pun tidak tinggal diam. Dia langsung ingin membalas perbuatan mereka. Tapi Kurosu melarangnya dan menyuruh untuk membiarkan saja orang seperti mereka. Ya karena gak ada gunanya sih nurutin mereka. Dan di scan selanjutnya diperlihatkan Kurosu yang baru pulang yang ingin mengintip Meiichi dari lubang lagi. Ternyata Meiichi masih membunuh, tetapi tidak seperti biasanya yang tertawa sehabis membunuh. Kini ia malah sedih sehabis membunuh. Dan Kurosu pun langsung lari dan mengira kalau geng narkoba itulah yang menyuruh Meiichi untuk membunuh. Saat Kurosu tiba di bar mereka dan berteriak, "Segeralah berhenti untuk melakukan pembunuhan sekarang juga." Dan Kurosu pun langsung menyerang mereka dengan sebuah cutter di tangannya. Dan pada akhirnya Kurosu lah yang babak belur diajar sama mereka. Saat Kurosu sudah diambang kematian, datanglah Meiichi dengan melemparkan bom asap. Dan Meiichi pun kaget melihat Kurosu, "Loh kok ada di sini?" Maksud Meiichi kemari bukanlah ingin menyelamatkan Kurosu, melainkan memang ingin membunuh para geng mereka. "Alah ya udahlah sekalian lah," katanya. Meiichi pun langsung membantu mereka dengan EZ. Dan akhirnya Meiichi menyelamatkan Kurosu dan bertanya, "Kamu ngapain di sini?" Lalu Kurosu menjawab, "Bukannya kamu dimintai tolong mereka untuk membunuh?" Lalu Meiichi menjawab lagi, "Aku membunuh karena kemauanku, bukan karena dimintai tolong. Orang yang kubunuh tadi adalah rekan mereka sendiri, dan semua sudah dibereskan. Jadi, kamu akan berhenti membunuh?" kata Kurosu. Lalu Meiichi menjawab lagi, "Kalau aku menolak, apakah kamu akan pergi meninggalkanku?" Lalu Kurosu menjawab, "Mau berulang kali tetap kukatakan, aku menyukai all of about you." "Aku suka padamu, Kurosu," jawab Meiichi. Lalu mereka cipokan. Setelah itu Meiichi menusuk ke perut Kurosu menggunakan cutter. Dan dia bilang, "Aku mencintaimu, Kurosu." Dan Kurosu menjawab, "Aku juga." Dan di scan terakhir diperlihatkan Kurosu yang pincang dan ada Meiichi yang bawa koper. Dan ada Mbak Reina yang bertanya kepada Meiichi, "Kenapa lo gak bunuh Kurosu?" Meiichi jawab, "Sayang kalau dibunuh." Meiichi pun memutuskan untuk berhenti membunuh dan memulai kehidupan baru bersama Kurosu. Dan tamat. Ending yang sangat memiaichikan. Oke, sekian dari gua. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bagiin ke teman kalian ya. Satu bilang asuk.